Nah, seperti yang saya lakukan ini, bawahnya ini adalah pepaya gantung dan atasnya ini saya sambung dengan California, juga ini saya sambung dengan Bangkok Thailand. Ini baru saja tumbuh. Kali ini saya ingin berbicara seputaran masalah pohon pepaya. Nah, bagaimana pohon pepaya ini supaya memiliki buah yang bervarian? Kira-kira bagus enggak kalau satu pohon ini bisa memiliki 3 jenis buah yang berbeda? California, ada Bangkok Thailand, juga ada pepaya Jinggu. Sungguh luar biasa kan? Nah, kalian yang ingin mengetahui ulasan lebih luas lagi, bagaimana cara mengupayakan supaya pohon pepaya ini tidak tinggi menjulang? Tentu kalau terlalu tinggi pasti panennya akan sulit ya, harus pakai getek gini mungkin ya. Nah, mumpung dia masih belum beranjak berusia dewasa, maka kita harus melakukan sistem pemotongan di bagian atas seperti ini. Jadi jangan khawatir ya, karena saya nggak bawa arit, ini saya pelintir aja. Karena nanti tumbuhnya itu, dia nanti bisa dari tunasnya itu akan muncul di bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Dan untuk di bagian atasnya ini kita bisa kasih ke makanan ternak. Jadi istimewanya menanam pohon pepaya ini yang pertama tidak sulit di dalam perawatan, kemudian manfaatnya dari pucuk daun hingga akar semuanya memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian hindari penanaman yang berhimpitan seperti ini, karena sudah pasti nanti akar ini akan berebut makanan. Jadi akar pohon pepaya ini sangatlah ganas teman-teman, karena jenis paya ini adalah jenis tanaman yang kaya akan getah, sehingga di dalam penyerapan pada saat dia berproduksi makanan itu sangatlah deras. Nah, supaya dapat memiliki buah yang sangat lebat, yang pertama hindari penanaman yang berdekatan seperti ini. Jadi kita tidak perlu menanamnya berhimpitan seperti ini. Kita kalahkan satu, kita bisa pindahkan. Dan ketika kita memindahkan bibit pepaya, walaupun akarnya buntung seperti ini, kita pindahkan, dia akan tetap hidup. Jadi jangan khawatir, mudah sekali bukan di dalam sebuah perawatannya. Usahakan tanahnya tetap selalu lembab dan gembur. Karena dengan tanah yang gembur, otomatis akar akan lebih mudah untuk berkembang, dan untuk kelembapan di sekitar areal akarnya ini akan mudah diserap oleh akar karena akarnya yang sangat lebat. Hindari menanam pepaya di tempat yang teduh, karena nanti batangnya hanya akan tinggi menjulang dan kemudian buahnya hanya akan sedikit. Jadi supaya nanti dia memenuhi syarat dapat berbuah lebat tiada henti, tentu harus terkena paparan cahaya matahari yang cukup. Sesuai dengan temanya, nah disinilah puncak daripada pembahasan bagaimana caranya pohon pepaya kita ini tetap selalu pendek dan kemudian memiliki buah yang bervariasi sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Jadi lakukan pemangkasan dan kemudian lakukan okulasi. Okulasi seperti ini ya. Jadi teman-teman, untuk entres ini kalau untuk pemula mungkin belum tahu. Entres itu adalah bagian pucuk untuk menyambung, itu disebut dengan entres. Kalian ambil dari batang yang sudah berusia dewasa supaya nanti pohon pepaya kita ini ketika tumbuh dia akan lebih cepat di dalam pembuahannya. Jadi tenang aja, walaupun bawahnya ini misalkan pepaya gantung, ini bisa buahnya ini bervariasi. Jadi rumusannya adalah mata bertemu dengan mata. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Lihat, biasanya kalau pepaya ini kalau dia sudah pupus, artinya ini sudah tua pelepahnya seperti ini teman-teman. Nah, inilah pelepah ya. Inilah yang disebut dengan mata. Jadi mata ini, bekas pelepah ini harus bertemu dengan sambungan mata dari entresnya. Nah, kita bisa menyambungnya langsung 3 sekaligus bisa, satu demi satu pun juga bisa. Nah, seperti yang saya lakukan ini, bawahnya ini adalah pepaya gantung dan atasnya ini saya sambung dengan California, juga ini saya sambung dengan Bangkok Thailand. Ini baru saja tumbuh dan rupanya ini efeknya seperti ini ya, akibat daripada sebuah penyambungan. Dan hasilnya teman-teman jangan khawatir, ketika nanti sudah tumbuh dia akan menutup lukanya sendiri secara otomatis seperti ini, dan dia akan sesuai dengan update-nya, nanti dia akan tertutup oleh kulitnya yang baru. Tips penting untuk diketahui untuk menghindarkan tingkat kegagalan entresnya
supaya tidak layu, supaya tidak mati. Jadi jangan sampai terkena oleh air hujan, ataupun jangan sampai nanti kesemprot ya bekas lukanya itu, karena nanti dapat mengakibatkan pembusukan pada sambungannya. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau ketika menyambungnya, daunnya ini sebaiknya dihilangkan secara menyeluruh dan sisakan di bagian pucuk, seperti ini yang masih belum pecah tunas. Nah, saya rasa sampai di sini udah dapat dipahami ya. Jadi teman-teman kalau ingin satu pohon ini bisa berbuah berapalah sesuai dengan yang diinginkan, bisa lakukan okulasi sambung pucuk. Dan jikalau pohon pepayanya ingin tetap selalu kerdil, maka lakukan pemangkasan. Maka dia otomatis kalau batangnya ini belum tua, walaupun pendek tinggal satu jengkal pun, dia akan dapat mengeluarkan cabangnya seperti ini. So, otomatis panennya nanti jadi gampang. Teman-teman harus diingat bahwa pepaya ini, maksud saya, sangatlah menggantungkan masa depannya ini dengan yang namanya kadar air. Tampak sebagaimana yang tadi saya ulas bahwa tanaman ini kaya akan getah, jadi jangan sampai kekurangan kadar air di sekitar media tanam. Jadi rahasianya adalah tingkat kelembapan dan tekstur tanahnya tidak memadat, otomatis perkembangan akar akan lebih menunjang. Baiklah, kita jumpa pada pembahasan bermanfaat selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ya subscribe channel ini, karena akan membahas sesuatu perluasan tentang seputaran tanaman. Jadi bercocok tanam ini sebetulnya kalau kita melihat dari perekonomian, ini sangatlah membantu. Jadi kita bercocok tanam apapun itu akan sangat menguntungkan perekonomian kita. Dapat menghemat daripada buat beli sayur, lebih baik kita buat pakai untuk jajan anak, ya toh. Maka dari itu tetap stay tune di channel Bagus Channel ini ya. Saya akan mengulas dengan berbagai metode untuk perluasan, dan tutorialnya tidak asal-asalan tentunya, dan rata-rata hampir semuanya sudah saya praktekkan semua. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini akan memberikan kemanfaatan. Dan yang berikutnya saya akan mengulas secara tidak disadari, namanya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam supaya hidup kita dapat memiliki manfaat, tidak merugikan alam. Kita makan sayuran, ya kita harus menanam atau berbuat baik juga terhadap jenis tumbuh-tumbuhan. Kita kalau panen oksigen, ya kita maka dengan cara kita bercocok tanam ini dapat menghasilkan oksigen plus sekaligus karbon dioksida. Nah, semuanya yang saya sebutkan ini kalau seputaran tentang tanaman ini dari sisi apapun tentu akan memiliki manfaat yang begitu besar ya. Jadi saya yakin ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk alam semesta, kita minta umur panjang, mau minta nikmat sehat, tentu ini akan memiliki alasan yang kuat untuk kita bermunajat terhadapnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi tanaman tapi menyangkut dengan pengetahuan yang lain. Saya rasa sampai di sini kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Kalaupun ada perbedaan pandangan pola pikir, apalah artinya saya jika dibanding dengan kalian-kalian yang pengetahuannya lebih luas. Salam cinta tanaman, salam cinta alam semesta.